Teman-teman, jikalau suatu saat Anda tersesat di hutan atau hilang jalan, coba cara yang ini guys. Lihat ranting atau pelepah kayu yang sudah jatuh atau dekat dengan tanah, lalu Anda masuk di bawahnya seperti ini. Anda membengkuk lalu masuk. Insya Allah bisa menjadi solusi yang baik buat Anda di hutan. Tapi kita pergi ke hutan, semoga tidak ada apa-apa yang terjadi pada kita. Makanya kita selalu bertawakal dan berdoa guys ya. Oke, kembali ke contoh yang tadi. Kita masuk seperti ini guys, membengkok ini guys. Oke guys, silakan dicoba. Oke guys, ini cara membuat pala kita menjadi betina guys. Kita putar hingga berbunyi ketak atau retak di dalam batang. Oke, begini guys. Sudah berbunyi guys. Semoga menjadi betina. Itu trik, salah satu trik guys. Terima kasih guys. Oke guys, cara yang kedua buat pala cepat berbuah atau jadi betina, kita banting parang begini guys. Cara ini di kampungku disebut tatal batang atau potong batang, banting parang ke batang pala tersebut dengan perasaan. Jangan sampai Anda potong tidak pakai perasaan, bisa putus batangnya. Itu membuat efek stres pada pala biar merangsang buahnya keluar atau bunganya keluar dan menjadi betina. Selamat mencoba guys, mantap. Ini bunga gadihu guys, namanya bunga gadihu. Ini fungsinya kalau pas kita tanam pala, kita taruh tanda biar rumput naik, kita babat rumput atau pembersihan tidak kenal pohon pala. Jadi pas kita tanam kecil, kita beri tanda dengan bunga gadihu. Ini bunga gadihu guys. Jadi ini kebiasaan kita orang tua-tua sampai sekarang beta masih lakukan. Waktu tanam pala biasa kasih tanda, jadi tidak takut pameri atau babat rumput kenal pohon pala atau anakan pala yang katong tanam. Oke guys, terima kasih. Oke guys, ikut saya ke hutan lagi guys. Sudah ada di perjalanan nih guys. Jadi ini proses perjalanan ke TKP ya guys. Sampai di air, alhamdulillah sudah pertengahan jalan nih guys. Kita lanjut ya guys. Oke, ini sudah ada di TKP guys. Sangat berumpu atau
Rumpunya sudah tinggi-tinggi sekali nih guys. Karena sudah 2 bulan baru sampai di sini lagi. Itu bekas kumpul api saya tuh guys. Seperti biasa, kita baca doa dulu kalau sampai di TKP. Biar kegiatan kita dipermudah dan jauh dari malabahaya ya guys. Terserah mau baca doa apa, doa minta rezeki, doa keselamatan, terserah Anda ya guys. Jadi di sini saya baca doa memberi keberkahan dan kemudahan dan dijauhkan dari mara bahaya. Oke, setelah itu seperti biasa kumpul api karena berhubung sudah hujan terus beberapa hari ini, jadi kayu-kayu kering sudah berbasah, jadi susah sekali apinya untuk menyala. Jadi ini beta lagi kucar-kacir mengumpulkan ranting-ranting kering. Alhamdulillah sudah menyala tuh guys. Oke ya, kita lanjut aktivitas berikutnya. Kita lanjut buat mengasapi pohon pala dengan mengumpulkan daun-daun yang masih mentah ke-nya. Dan selanjutnya kita naik pala seperti biasa guys. Sebenarnya pala ini sudah paling tua yang buah pertama, karena di bawahnya sudah banyak yang jatuh. Jadi ini sudah selesai saya naik, saya akan mau kumpulkan guys. Guys, jangan salpok dengan bahasa saya, kadang pakai beta, kadang pakai saya, ya begitulah. Yang penting kalian nyaman untuk menonton ya guys. Kita kumpul terus pala yang sudah kita petik. Alhamdulillah, biar sedikit, yang penting dapat guys. Kita punggul terus sampai selesai, biar kita belah atau membuka kulitnya gampang di satu tempat, jangan kocar kacir kayak orang gila guys. Ini beta lagi proses pengumpulan pala yang beta sudah naik lagi guys. Atau percepat saja biar jangan terlalu lama durasinya guys. Oke, alhamdulillah sudah mulai terkumpul nih guys. Itu dia biji-biji yang sudah jatuh dan beta punggul, akhirnya dapat di bawah pohon. Oke, saatnya kita belah atau membuka dan memisahkan kulit luar dengan biji dalamnya yang merah guys. Sebelum itu beta minum dulu. Aduh, ini proses pengeditan ini paling berisik, mau lagu di tetangga. Ya begitulah, tapi kita nikmati saja. Kita belah. Alhamdulillah. Oke, ini dia. Ganti gaya, ganti jurus. Yang tadinya kiri kita balik ke kanan. Itu dia guys. Asik kalau bela pala dapat yang merah-merah atau yang sudah tua seperti ini guys. Dulu waktu kecil biasa pergi dengan bapak atau tete seperti ini guys. Tapi alhamdulillah sekarang pergi sendiri guys. Itu dia hasilnya guys. Terima kasih sudah menonton. Bagikan ke teman-teman.
guys, kita pengasapan dulu buat pohon pala. Jangan lupa pengasapan, sering pengasapan lebih bagus guys, biar pala kita terangsang untuk berbuah guys.
putih. Oke, ikut beta guys ya, ketong bolang di hutan lagi guys. Ini beta pergi setelah sholat Jumat guys, jadi paling panas sekitar jam 2 lewat. Ternyata beta pergi ini palayan di pinggir tempat-tempat kumpul api ini sudah sendapa lagi guys. Ya, namanya rezeki, siapa tahu. Alhamdulillah sudah sampai di TKP beta kumpul api guys, seperti biasa. Kamu sudah tahu toh, apalagi yang sering nonton beta punya video pasti sudah tahu lah. Ritual pertama baca doa, setelah itu kumpul api, dan baru melakukan aktivitas yang lain. Oke, OTW naik pala guys. Jadi rumput-rumput yang ini beta pameri 1 bulan yang lalu sudah panjang dan tinggi lagi guys, karena hujan mungkin, jadi rumput naik paling cepat guys. Oke, jadi beta naik juga jam pakai lama. Ini dia, sus, naik sampai di atas guys. Ayo kita pitih yang sudah merah-merah guys. Ini dia. Ayo, kebetulan buahnya tuh dekat-dekat dengan batang besarnya, jadi sempake lama atau ada pangkuku juga, tapi terlalu panjang guys. Jadi katong hajar cepat-cepat biar katong pulang lebih tempo, karena ini hari Jumat pergi juga sholat, jadi mesti kita buru-buru guys. Oke, peti banyak guys. Alhamdulillah selesai. Ayo turun guys, itu dia lamburan jatuh di bawah. Saatnya kita punggul guys. Ayo punggul kumpul di satu tempat biar tong buka atau balanya itu di satu tempat yang sudah terkumpul biar mudah guys. Oke, lanjut. Ada cari-cari lagi dulu, jangan sampai masih tersembunyi. Jadi tuh ini akan sedikit kisah naisa pohong, ini akan sedikit kisah bulan yang lalu kita sunai lagi guys. Jadi ini buah kedua guys. Jadi satu pohon ini akan punya buah itu ada 4 model. Jadi ada yang masih merah dan ada yang masih halus lagi guys, atau masih kecil. Jadi ini beta naik untuk kedua kalinya pohon yang sama guys. Oke, setelah terkumpul baru beta mulai belah. Ini dia guys. Ayo kita belah dulu guys ya. Tetap stay, jangan kemana-mana guys. Kita belah. Oke, bismillah. Merah gagah. Oke, cercep, jangan sampai malam guys. Oke, ini beta sengaja mempercepat supaya jangan kamu bosan, jangan kamu skip, terus kamu cari yang video-video yang bening-bening, karena terlalu lama membosankan. Jadi kamu scroll atau skip beta pun video, kamu nonton yang cewek-cewek joget-joget tuh. Oke, terima kasih bagi dulu ya. Beta semangat tuh beta mau guys. Ini pala jantan guys, tapi herannya ada buahnya guys.
buahnya tidak banyak seperti pala betina ya guys. Ini dia contoh buahnya nih guys. Alhamdulillah sudah merah guys. Itu bunganya tuh banyak sekali dan berangkai ya. Sombong kasih tunjuk buah pala. Oke guys, seperti biasa beta kalau datang tuh tetap kumpul pisah karena nyamuk paling banyak. Ini beta suruh kumpul api, mata jaga-jaga kering yang halus supaya pancing asap akan keluar lah terbakar. Biar apa? Biar nyamuk-nyamuk pergi, jangan akan gigi katong terlalu. Oke, beta kasih kumpul api supaya asap asap naik par nyamuk gitu. Selanjutnya beta mesti kasih sombong, kasih tunjuk pala yang babuah banyak par kamondo biar kamu tambah semangat per mau tanam pala. Oke guys, ini beta kas bagus api doh biar akan asap par pala-pala di samping ini. Oke guys, ketemu lanjut guys. Ini dia kita spill anakan pala yang beta baru tanam walaupun suhu babuah-babuah lagi tetap mesti tanam. Kas banyak biar hasilnya juga banyak. Jangan sampai ada yang mati lagi atau mesti tanam ganti. Lanjut beta mau kasih tunjuk pala yang beta mau sombong dengan akan buah paling banyak, sedap, andalan memang. Tapi bukan ini, dia akan buah susah akan jarang karena beta sunaya akan berapa kali. Tapi yang ada yang satu nih, nanti baru kamu lihat akan paling saduk, akan buah paling merah baru banyak. Jangan kamu makan hati, jangan. Ini maksud beta kasih tunjuk akan beta spilakan supaya kamu tambah semangat permopi utang dan tanam pala. Oke guys, cilok ini dia. Kamu lihat kan tuh dari bawah sampai ujung sana padat batul guys. Wih, ini akan umur tuh sudah 20 tahun bahkan lebih ke apa. Tapi beta perkirakan ini 20 tahun. Jadi kamu cepat yang mau tanam juga. Kalau sih ada anakan pala lo kopi bali sana bila kamu tanam adalah kamu lahan-lahan kos untuk kamu tanam juga guys. Ya Allah, pala nih sampai kalau akan sebuah buah tuh bisa pakai berbuah terus. Yang penting jangan mau naik goyang, itu nanti akan putus lama atau bilang akan maraju. Tapi kalau kamu naik paruru atau pilih-pilih sebuah merah-merah terus akan tetap ada buah sa. Mamai kamu lihat tuh ini rajin pilih akan bikin akan berasap, akhirnya akan juga mengerti katong akan berbuah sadapar katong. Tapi kalau katong cuma tanam katong pidari akan juga maraju lah rumpun akan mampus. Oke, begitu juga, terima kasih sudah menonton. Dadah. Ya panas sumirat nih. Kerasi. Keras oke. Oh, setar dapat salah. Dikira dia lobo.
Guys, besen tong naik kalapa baru dia paksa bete. Hati-hati. Kalapa tinggi kira-kira berapa? 80 meter ya? Kah 10 meter kah? Kamu pakai taruh ya nih apa? Oke, lanjut video kemarin. Waktu makan, buka bekal nasi kelapa. Minum dulu. Alhamdulillah sudah selesai. Ayo kita pulang. Kamu lihat cuaca paling bagus sih. Masya Allah, tabarakallah. Ayo kita jalan. Oke, jadi sebenarnya tadi beta rencana pulang tempo-tempo per ambil menyapu. Cuman berhubung dengan kerja banyak di lokasi su capek, jadi beta mau ambil menyapu lah. Cukar delem ayam seekor nih, katong ada edit video baru akan kokotek di sabalah. Cukar delem batalor cuma sabua saja paling baribu. Ayam ini nih, kalau beta punya besok tangkap akan beta su pas masukkan dalam kuali nih. Coba lihat katong ada edit video, katong su rekam ulang-ulang, tapi aku masih menangis rasa-rasa mau keluar tangkap akan lah, cimbok akan lah pas masukkan dalam wali saja. Bikin pasti su rekam ulang-ulang, su edit ulang-ulang, tapi aku masih menangis. Saya coba lihat, aku masih menangis lah. Aduh, tiba-tiba saya bisa suara di air kaseng gara-gara ayam saya kok tebet satu sana tuh batalor sabosa bikin spok. So lewat air mampus muncul di kota kaseng, salah jalan gara-gara ayam saya ekor. Oke guys, ini salah satu trik membunuh pohon yang menurut Anda menghalangi pertumbuhan tanaman Anda. Misalkan coklat, pala cengkeh, dan lain-lain. Kita kupas seperti ini guys. Kita kupas seluruhnya sampai isi batangnya keluar seperti ini. Dan kita potong lagi. Biar kulitnya tidak tumbuh ulang guys. Jadi kita kupas seluruhnya hingga isinya keluar guys. Oke guys, ini cara murah meriah. Paling bagus kupas pada saat musim kemarau. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman, mari kita beraktivitas di hutan lagi. Pertama-tama kita kumpul api dulu. Dan ini menjadi pengasapan buat tanaman pala yang ada di sekitar hutan ini guys. Jadi beta biasanya aktivitas seperti ini, kumpul api biar pengasapannya dapat pohon-pohon pala yang ada di sekitar sini. Selain itu mengusir nyamuk-nyamuk di hutan. Dan ada orang tua bilang juga pengasapan atau api itu mencegah setan merapat atau mendekat ke kita guys. Wallahu alam. Oke, selanjutnya beta ada mulai pala nih karena beta lihat banyak buahnya yang jatuh di bawah karena sudah matang atau sudah terlalu tua, bijinya sudah jatuh di bawah. Itu beta sudah punggul beberapa yang ada yang sudah jatuh. Oke, selanjutnya beta mau naik karena mungkin ada masih banyak di atas yang belum jatuh. Kita naik saja. Jadi pohon yang beta naik ini tergolong muda dan ini untuk kesekian kalinya beta naik akang. Mungkin ketiga kali atau keempat kali. Beta sudah lupa karena sering naik akan terus jadi lupa jumlahnya. Oke, sampai di atas lihat spill buahnya. Jadi ini beta sem pakai pangkuku atau gai-gai lagi. Beta cuma petik dengan tangan sah. Karena pohon ini akan punya ranting atau jaga itu yang terlalu panjang dari batang induknya. Jadi beta cuman pakai tangan untuk peti akan. Oke, ini beta sudah turun guys. Alhamdulillah. Yang terlalu banyak, tapi ya bersyukurlah masih bisa dapat. Oke, pakai sepatu dulu guys. Dan beta akan kumpul buah yang beta sunai itu di satu tempat dan beta akan belah biar mudah. Ini dia, beta cari yang beta suka si jatuh tuh, beta kumpul satu tempat. Oke, jadi beta kumpulkan doh, baru beta belah atau pemisahan kulit yang berwarna kuning ini dengan biji yang di dalamnya berwarna merah. Yang berwarna merah itu selaput juga yang menutupi atau melapisi biji di dalamnya yang berwarna hitam guys. Untuk yang belum tahu, jadi setelah kita belah yang berwarna kuning ini, ada yang di dalamnya berwarna merah. Di dalamnya warna merah, ada yang warna hitam. Jadi itu biji. Kita sebut biji juga. Jadi di dalam hitam ada yang berwarna coklat atau seperti sawo matang, warna sawo matang begitu. Oke. Selanjutnya kita mau belah dulu guys. Atau proses pemisahan kulit yang berwarna kuning dengan di dalamnya berwarna merah nih guys. Ini dia proses belah. Jadi kita belah seperti ini guys. Kita percepat saja biar jangan Anda bosan menonton guys. Terus kita pisahkan. Jadi kita bilang belah atau balah. Terus belah terus. Jadi kulit yang berwarna kuning ini biasa dijadikan manisan. Yang paling terkenal itu disebut manisan Banda itu guys. Nah, itu dibuat dari kulit yang berwarna kuning ini guys. Untuk ketahuan Anda yang belum tahu caranya seperti apa, itu direndam dengan air asin dan dikupas lagi dan diiris tipis-tipis dan direndam dengan air gula. Biasa juga dijemur ulang, tergantung selera, dan jadilah manisan yang biasa jadi cemilan di Ambon tuh guys. Oke, ini selanjutnya beta sudah ada di rumah guys. Itu hasilnya, dan ini pemisahan antara
selaput yang berwarna merah dan hitam. Oke, baik, selanjutnya kita jemur di terik matahari biar kering dan kita timbang di pengempul dan menghasilkan cuan, guys. Jangan lupa men-share video ini ke teman-teman yang belum tahu proses pembuatan rempah-rempah dari buah pala ini, guys. Dari proses naik sampai penjemuran dan bisa menghasilkan cuan, guys. Oke ya guys, terima kasih sudah menonton videoku ini. Jangan lupa like, komen. Guys, kalau naik pala jangan goyang guys. Lihat, ini yang sumerah guys, ini yang masih halus, jadi jangan goyang ya guys. Kalau goyang buah-buah halus ini bisa jatuh atau bunganya bisa jatuh. Jadi kita piti aja yang ini guys, sudah merah guys. Ini juga terlepas guys. Wah, merah sempurna. Jelas. Halo sobat tani Indonesia. Indonesia memiliki tanah yang begitu subur dan kondisi alam yang begitu pas dengan segala macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Ada beberapa komoditas unggulan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Salah satunya tanaman pala. Ini dia tanaman pala yang menjadi komoditas unggulan di negara Indonesia. Namun, kurangnya pengetahuan dari para petani membuat komoditas ini sering diabaikan oleh para petani itu sendiri. Padahal hasil pala itu sendiri sangat menguntungkan jika sudah berbuah. Sering sekali para petani pala mengeluhkan betapa sulitnya merawat dan menanam buah pala tersebut. Sebab pala yang sudah ditanam berpuluh-puluh tahun ada kalanya menjadi jantan, dan itu sangat mengecewakan para petani pala. Nah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah banyak cara yang diperlihatkan para suhu pala untuk mensiasati pala jantan merubah menjadi betina. Nah, salah satunya adalah cara sambung atau pemupukan serta sambung samping. Selain itu, perawatan serta pemangkasan ranting-ranting yang tidak perlu di tanaman pala itu sangat berguna untuk memaksimalkan hasil buah pala tersebut. Serta pengasapan yang rutin kepada pohon pala atau tanaman pala itu juga memaksimalkan hasil yang didapat para petani pala. Nah, dengan cara demikian, sekiranya para petani Indonesia, khususnya petani pala Indonesia, lebih giat lagi dalam membudidayakan tanaman pala yang dimaksud, sehingga mereka tidak tergantung
dari 1-2 macam komoditas yang ada di Indonesia saja. Nah, pala ini adalah salah satu alternatif yang baik buat para petani kita di Indonesia. Untuk itu, dengan adanya video ini, mudah-mudahan para petani, khususnya petani pala Indonesia, lebih giat dalam menanam pala. Marilah kita sama-sama saling menginformasikan tentang pentingnya tanaman pala. Semoga informasi ini berguna bagi kita semua dan pada khususnya para petani pala di negara yang kita cintai ini. Oke, jangan lupa di-share, like, komen, sehingga banyak orang yang bisa tahu dan mendapat informasi tentang manfaat dan cara menanam pala yang baik dan benar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mari kita beraktivitas di hutan lagi. Pertama-tama kita kumpul api dulu. Dan ini menjadi pengasapan buat tanaman pala yang ada di sekitar hutan ini, guys. Jadi beta biasanya aktivitas seperti ini. Kumpul api biar pengasapannya dapat pohon-pohon pala yang ada di sekitar sini. Selain itu, mengusir nyamuk-nyamuk di hutan. Dan ada orang tua bilang juga pengasapan atau api itu mencegah setan merapat atau mendekat ke kita, guys. Wallahu alam. Oke, selanjutnya beta ada mulai pala nih karena beta lihat banyak buahnya yang jatuh di bawah karena sudah matang atau sudah terlalu tua, bijinya sudah jatuh di bawah. Itu beta sudah punggul beberapa yang ada yang sudah jatuh. Oke, selanjutnya beta mau naik karena mungkin ada masih banyak di atas yang belum jatuh. Kita naik saja. Jadi pohon yang beta naik ini tergolong muda dan ini untuk kesekian kalinya beta naik akang. Mungkin ketiga kali atau keempat kali. Beta sudah lupa karena sering naik akan terus jadi lupa jumlahnya. Oke, sampai di atas lihat spill buahnya. Jadi ini beta sem pakai pangkuku atau gai-gai lagi. Beta cuma petik dengan tangan sah. Karena pohon ini akan punya ranting atau jaga itu yang terlalu panjang dari batang induknya. Jadi beta cuman pakai tangan untuk peti akan. Oke, ini beta sudah turun, guys. Alhamdulillah. Yang terlalu banyak, tapi ya bersyukurlah masih bisa dapat. Oke, pakai sepatu dulu, guys. Dan beta akan kumpul buah yang beta sunai itu di satu tempat dan beta akan belah biar mudah. Ini dia, beta cari yang beta suka si jatuh tuh, beta kumpul satu tempat. Oke, jadi beta kumpul akan doh, baru beta belah atau pemisahan kulit yang berwarna kuning ini dengan biji yang di dalamnya berwarna merah. Yang berwarna merah itu selaput juga yang menutupi atau melapisi biji di dalamnya yang berwarna hitam, guys. Untuk yang belum tahu. Jadi setelah kita belah yang berwarna kuning ini, ada yang di dalamnya berwarna merah. Di dalamnya warna merah, ada yang warna hitam. Jadi itu biji. Kita sebut biji juga. Jadi di dalam hitam ada yang berwarna coklat atau
seperti sawo matang, warna sawo matang begitu. Oke, selanjutnya kita mau belah dulu guys, atau proses pemisahan kulit yang berwarna kuning dengan di dalamnya berwarna merah nih guys. Ini dia proses belah. Jadi kita belah seperti ini guys. Kita percepat saja biar jangan Anda bosan menonton guys. Terus kita pisahkan. Jadi kita bilang belah atau balah. Terus belah terus. Jadi kulit yang berwarna kuning ini biasa dijadikan manisan. Yang paling terkenal itu disebut manisan Banda itu guys. Nah, itu dibuat dari kulit yang berwarna kuning ini guys. Untuk ketahuan Anda yang belum tahu, caranya seperti apa, itu direndam dengan air asin dan dikupas lagi dan diiris tipis-tipis dan direndam dengan air gula. Biasa juga dijemur ulang, tergantung selera, dan jadilah manisan yang biasa jadi cemilan di Ambon tuh guys. Oke, ini selanjutnya beta sudah ada di rumah guys. Itu hasilnya, dan ini pemisahan antara selaput yang berwarna merah dan hitam. Oke, baik, selanjutnya kita jemur di terik matahari biar kering dan kita timbang di pengempul dan menghasilkan cuan guys. Jangan lupa men-share video ini ke teman-teman yang belum tahu proses pembuatan rempah-rempah dari buah pala ini guys, dari proses naik sampai penjemuran dan bisa menghasilkan cuan guys. Oke ya guys, terima kasih sudah menonton videoku ini. Jangan lupa like, komen,
Oke guys, sekarang kita mau buat bibit pala dari bijinya guys. Jadi kita pertama-tama pilih biji pala yang sudah tua seperti ini, pilih yang sudah tua dan ambil dari buah pala yang kualitasnya bagus, yang buahnya banyak. Terus kita buka sedikit ujung biji palanya seperti ini guys. Jangan luka seperti ini guys, ini bisa membahayakan atau bisa dijamin tunasnya tidak bakalan muncul. Jadi buka sedikit seperti ini saja. Fungsinya buat apa? Buat tunasnya cepat keluar dari sini guys, bukan dari sini ya guys. Jadi tunasnya tuh bakalan keluar dari ujung ini guys. Jadi setelah kita lukai atau buka kulit yang hitam ini semua, terus kita taruh di tanah seperti biasa. Ini kita taruh di wadah seperti ini guys, pakai tanah atau pasir kali juga boleh. Jadi kita taruhnya tuh yang ini menghadap ke atas seperti ini. Nah, ini kita tidak pakai ya, karena ini sudah melukai isi dalamnya guys. Oke guys, jadi ini yang kita sudah buka semua, kita taruh semua menghadap ke atas yang seperti ini. Kita taruh jangan sampai menutupi biji palanya ya guys, karena itu memperlambat pertumbuhan tunasnya yang keluar. Jadi kita taruh seperti ini saja guys. Insya Allah setelah umur 3 atau 4 bulan baru kita pindahkan ke polybeds. Oke guys, terima kasih. Seperti ini tidak boleh, setelah ini tidak boleh taruh di paparan sinar matahari atau terkena sinar matahari secara langsung. Kita taruh di tempat yang teduh seperti ini. Taruh biar kelembapannya tuh terjaga. Terus 3-4 hari baru disiram juga tidak apa-apa guys, karena masih lembab. Oke guys, silakan dicoba dan bagikan kepada teman-teman yang lain yang belum tahu, biar mereka bisa tahu dan bisa bercocok tanam, khususnya tanaman pala. Oke, terima kasih, selamat mencoba. Oke teman-teman, jadi yang belum melihat buah pala dari proses pembelahan sampai jumur, mari nonton videoku ini guys. Yang belum saja, kalau yang sudah ya silakan di skip. Jadi ini proses pembelahan di rumah guys, karena kita naik itu sudah hampir malam, jadi kita ambil inisiatif untuk bawa pulang ke rumah dan membelahnya di rumah guys. Kebetulan
kita mau perlu kulitnya yang berwarna kuning ini untuk dijadikan manisan. Oke, jadi ini proses pembelahan ya guys. Jadi dalamnya itu merah dan nanti dikupas lagi, kita sebut biji dan bunga. Jadi ini kita proses pembelahannya selesai, terus nanti kita kupas juga kulitnya yang berwarna merah itu dan memisahkannya dengan biji yang berwarna hitam di dalamnya guys. Kalau memang sudah tua betul, bijinya itu sangat hitam pekat, tapi kalau belum tua betul kadang bercampur putih biji dalamnya, hitam putih begitu, dan kualitas itu tidak baik untuk dijadikan uang guys. Alangkah baiknya tunggu sampai hitam pekat, karena dalamnya itu kadar airnya sangat minim dan sangat membantu timbangan alias berat guys, karena nomor 1 itu isinya padat, beda dengan yang nomor 2, 3, 4 bahkan sampai putih itu isi dalamnya tuh renggang dan tidak padat, dan itu sangat mengurangi cuan kita karena hasilnya ringan di timbangan guys ya. Jadi alangkah baiknya tunggu sampai merah atau tua betul buah pala Anda jikalau Anda memanen buah pala guys. Ini kita sudah habis belah. Nah, jadi ini proses pemisahan bunga atau kulit yang berwarna merahnya dengan biji yang berwarna hitam di dalamnya guys. Ini dia. Jadi prosesnya seperti itu. Kita belah yang kuning itu, terus kita kupas lagi bunga atau kulit luarnya yang berwarna merah ini, pisahkan dengan biji yang berwarna hitam di dalamnya, sehingga itu siap untuk dijemur di terik matahari. Setelah dijemur kering, baru kita pisahkan juga, kita tunggu yang biji berwarna hitam itu ada dalamnya juga berwarna kecoklatan. Nah, itulah hasil terakhir yang bisa ditimbang di pengumpul biji pala guys. Jadi sekarang sekitar 60 ribuan sampai 90 ribuan kalau biji dalamnya kalau ditimbang. Sedangkan kalau yang merah belum dipisahkan dengan selaput merahnya atau bunga merahnya itu kita jual dengan harga 100 biji kenal 25 atau 27 ribu guys. Begitu ya guys. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya guys. Jangan lupa membagikan video ini guys kepada orang-orang yang belum tahu, sehingga mereka tahu dan menambah wawasan mereka tentang buah pala guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.